Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, insya Allah kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT dari segala musibah, dari segala perkara yang dapat membahayakan diri kita, keluarga kita, umat kita, dan bangsa kita. Mudah-mudahan kita segenap umat Islam dan segenap bangsa diberikan Allah SWT kekuatan iman, kekuatan akidah untuk mampu menghadapi dan menyikapi musibah yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk di negeri kita. Bapak Ibu, para jamaah, para pemirsa di mana saya berada, pada kesempatan ini kita perlu bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sebagai bangsa, sebagai umat, kita masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk melakukan berbagai upaya-upaya, langkah-langkah untuk menghadapi berbagai keadaan, berbagai musibah yang sedang terjadi, dan kita harus bersatu bersama-sama menghadapi ini, karena dengan kebersamaan kita, dengan persatuan kita, dengan kekompakan kita, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Kita akan mampu bertahan, kita akan mampu menghadapinya dengan penuh ikhtiar dan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita masih berikan Allah kesempatan yang luar biasa, yaitu untuk melaksanakan ibadah Siyam Ramadan pada tahun 1450 Hijriah. Sekalipun sesungguhnya kita memang patut bersedih bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan seperti yang kita nikmati pada Ramadan tahun yang lalu. Karena pada tahun ini kita sudah sepakat, pemerintah dan masyarakat ulama, bahwa dengan adanya ancaman penyebaran virus COVID-19 ini, kita memang perlu melakukan ikhtiar yang maksimal dengan melakukan distansi sosial, menjaga jarak untuk bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang cukup berbahaya ini. Maka apa yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu, kegembiraan kita, katakanlah misalnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah, buka bersama, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang barangkali kita lakukan di berbagai tempat, tidak saja di masjid, termasuk di kantor juga, di berbagai instansi, itu tidak bisa kita lakukan pada saat ini. Ya, pemerintah dan masyarakat ulama telah menyerukan, mengimbau bahwa tahun ini kita mencoba menikmati Ramadan ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah kita sendiri. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang barangkali kalau kita bisa mencari hikmahnya, tentu bukan juga sesuatu yang barangkali merugikan kita, tapi kita mencoba meraih nilai-nilai keberkahan yang tinggi di tengah musibah.
Ya, saya ingin pada awal ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa sebenarnya dengan adanya musibah ini, ada wabah yang terjadi ini, dan ada anjuran untuk kita supaya melaksanakan ibadah di rumah. Ini sebenarnya ada satu kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, biasanya kita barangkali mungkin ya jarang melaksanakan sholat di rumah, jarang berjamaah di rumah. Tapi dengan kita tahun ini memang tidak memungkinkan, dan kalau kita melaksanakannya di masjid atau di musala tempat lain secara rame-rame dan mengadakan kerumunan, itu berarti kita melakukan sesuatu yang dapat menyambung mata rantai penyebaran virus, dan itu sangat berbahaya. Kita mendengar beberapa informasi, ada masjid yang masih tetap melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat, tapi kemudian ya ternyata mereka mendapat musibah. Artinya ada yang positif terpapar COVID-19 itu, dan kemudian juga ini akan berbahaya juga, bukan saja untuk jamaah tapi juga untuk keluarganya. Nah, oleh karena itu dengan kita melaksanakan di rumah, ada berapa barangkali faedah yang sangat penting yang perlu kita sadari, kita ketahui adalah pertama, ini kesempatan kita untuk menghidupkan suasana ibadah di rumah tangga kita. Ya, artinya yang selama ini mungkin di rumah itu kita sibuk hanya dengan kegiatan-kegiatan urusan yang bersifat duniawiyah, katakanlah makan, minum, tidur, kemudian menonton televisi. Kemudian kita jarang barangkali mengadakan kegiatan-kegiatan bersifat ibadah, katakanlah misalnya yang bernuansa ibadah, bernuansa keislaman. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, ini kita mencoba bagaimana kita menghidupkan rumah itu suasana ibadah. Artinya kita di rumah tangga itu melaksanakan sholat berjamaah, kita berbuka bersama, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian juga bisa kita sholat isya berjamaah, kemudian bisa nanti ya kita lanjutkan dengan sholat tarawih, kita juga bisa lanjutkan dengan tadarus. Semua itu bisa kita lakukan di rumah. Ya, ada persoalan-persoalan yang barangkali mungkin ada yang menanyakan, bagaimana kalau di rumah itu tidak ada yang bisa jadi imam, bapaknya nggak bisa jadi imam, katakanlah keluarganya tidak bisa tidak biasa jadi imam. Ya, bisa saja barangkali mungkin di antara anak kita ada yang sudah kita sekolahkan, kita masukkan pesantren, yang sudah hafiz Quran, walaupun dia belum balik berakal, katakanlah dia itu masih anak-anak, tapi sudah mumaiz, katakanlah umur 10 tahun, 11 tahun, dia lebih baik bacanya, lebih baik hafalannya, dia juga bisa juga memimpin sholat berjamaah di rumahnya. Dan itu sesuatu yang dibolehkan, karena Rasulullah SAW ada di satu desa, waktu itu mungkin barangkali di sana belum ada orang dewasa yang bisa baca Quran, yang hafal Quran, kemudian ada anak-anak yang jadi imam, kemudian dilapor ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, membenarkan dan membolehkan. Nah, itu kan satu hal yang sangat luar biasa. Ini pendidikan yang luar biasa, kesempatan di mana sebuah keluarga bisa menikmati hasil pendidikannya. Dan kalaupun misalnya katakanlah buat rumah tangga itu tidak ada, ya tidak ada atau belum ada yang bisa jadi imam, yang mungkin menjahar gitu. Tapi bisa saja mungkin ada suami istri atau anak berapa orang, ya dia mau sholat berjamaah, ya mungkin tidak mesti jahar juga. Dia tidak dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya barangkali dengan cara sir saja dia boleh melaksanakan sholat berjamaah. Karena memang keadaan suatu keadaan yang barangkali apa saja yang mungkin kita bisa lakukan, bisa kita laksanakan. Ya, tanpa kita harus misalnya memaksakan diri dengan suatu keadaan, katakanlah dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang panjang, tidak perlu. Mungkin kita baca ayat-ayat pendek saja, yang penting kita bagaimana kita manfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan, menghidupkan suasana ibadah di rumah tangga kita. Dan ini ya merupakan sebuah apa? Sebuah kebiasaan, sebuah keadaan yang barangkali sangat penting kita hidupkan di rumah tangga kita. Bahwa dengan kita di rumah tangga, kita baca Quran, kita sholat, ya mudah-mudahan rumah tangga kita juga akan bersih dari segala macam
makhluk-makhluk pengganggu, katakanlah orang sekarang ini ruqyah macamnya, itu ruqyah yang maksurah. Doa-doa yang diucapkan di dalam sholat kita, doa yang maksurah, doa mohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian tadarus kita baca Quran, maka itu semua akan menimbulkan suasana ibadah. Akan juga barangkali akan bermanfaat ya untuk membersihkan rumah kita daripada segala macam bentuk godaan-godaan, katakanlah syayatul jinsi, setan-setan yang kita tidak bisa lihat. Nah, ini barangkali suatu yang kita bisa nikmati di bulan Ramadan di tengah-tengah musibah ini. Bagaimana kita meraih keberkahan yang tinggi di tengah-tengah musibah. Nah, ini tidak saja itu. Barangkali mungkin juga dengan suasana ibadah, kemudian juga dengan kita maka bersama. Selama ini kita pernah ngumpul, ibunya sibuk, bapaknya sibuk, semua sibuk. Sekarang kita harus stay at home, kita lockdown, kita di rumah. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercengkerama, kita bisa menghidupkan suasana keluarga yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, kita bermusyawarah dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Saya rasa memang ini yang penting kita fahami, bahwa tidak selalu musibah itu membawa kita kepada satu keadaan yang tidak baik. Barangkali ada sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi itu adalah mungkin lebih baik kepada kita. Seperti Allah apa yang Allah SWT pernah katakan, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Barangkali kita tidak suka musibah ini, tapi perlu kita sadari bahwa di tengah-tengah musibah itu ada keberkahan, ada sesuatu yang bisa kita gali, ada sesuatu yang bisa kita raih, yaitu seperti ya suasana ibadah yang hidup di rumah tangga, kemudian suasana keluargaan yang semakin ya munculnya suasana damai dan suasana kesayang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Jamaah dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, kita mencoba untuk bagaimana selama Ramadan ini, di tengah-tengah musibah ini, di tengah-tengah ada ancaman wabah COVID-19 ini mengancam kita bisa juga meraih nilai-nilai yang tinggi. Kita hadapi musibah ini dengan kesabaran. Kita yakin bahwa Allah SWT pasti akan menangani sesuatu itu tidak lebih daripada kekuatan iman dan apa yang kita miliki. Allah tidak akan menguji kita lebih daripada batas kemampuan iman yang kita miliki. Para pemirsa yang saya hormati, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat 154 sampai 157 itu sudah memberikan satu hal yang sangat penting sekali, bahwa Allah mengatakan memang bagaimanapun ya orang yang beriman itu pasti akan diuji Allah SWT. Malah di surah Al-Ankabut itu Allah mengatakan bahwa jangan mengiralah manusia itu kalau dia mengatakan beriman lalu tidak diuji. Allah mengatakan ahasibana su ayyusraku ayaqulu amanah wa hum la yaftanun. Adakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Lalu Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah sudah pernah coba orang-orang yang beriman itu, orang yang mengaku beriman itu sudah diuji Allah dari generasi sebelumnya. Lalu kemudian falyamnallahu alladziina shalaku wa la yamnal kadhibin. Di situ Allah tahu, setelah diuji Allah tahu siapa yang benar imannya, siapa yang bohong. Ya oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita jangan sampai berpikir kita tidak akan dapat ujian Allah. Semakin kuat iman kita, itu akan semakin kuat, ya. Semakin besar ujian yang akan diberikan Allah SWT. Kita akan naik kelas ketika kita akan menghadapi ujian lebih berat. Semakin tinggi kelas yang akan kita jangkau, semakin berat ujian yang akan kita hadapi. Seperti juga misalnya kayu yang besar, yang tinggi, itu akan digoncang oleh angin yang lebih kuat. Semakin tinggi kayunya, maka semakin kuat terpaan angin yang akan diterimanya. Tapi kalau misalnya tidak mau kena angin yang kencang, tidak mau kena badai, ya jadi rumput saja. Tidak ada angin yang akan menggoyangnya. Tapi ingat, kalau di rumput kita akan diinjak-injak. Artinya apa? Hidup itu adalah ujian. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami akan uji manusia itu dengan al-khawf, di antaranya dengan perasaan takut, kemudian wal-ju' dan lapar, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan
harta, bangkrut, jatuh miskin, wal anfus, dan kekurangan diri, ada yang meninggal, wasamarat, paceklik, kekurangan buah-buahan, bahan makanan. Tapi Allah katakan wabashir sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi ini ujian ini akan tetap kita lalui. Mungkin ada rasa takut, rasa galau kita dengan keadaan-keadaan sekarang. Kemudian juga ya mungkin juga dengan keadaan sekarang ini kita harus lockdown, kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah. Sementara kita biasa bekerja di luar, kita menghasilkan rezeki dengan berusaha bekerja di luar. Mungkin sebagai pekerja-pekerja di sektor non formal, bukan sebagai pegawai. Kalau pegawai itu mungkin barangkalinya gajinya setiap bulan itu bekerja akan diterima. Tapi kalau dia pekerja, dia buruh harian, dia pedagang, kalau dia tidak kerja dia tidak dapat rezeki. Ini katakanlah ini akan menyebabkan wanaksi minam alwar. Ini akan menyebabkan kurangnya apa? Kekurangan harta. Artinya keuntungan selama ini biasa kita raih, biasa kita dapatkan satu hari nggak bisa, nggak dapat keuntungan. Biasanya kita bekerja, kita dapat upah, nggak dapat upah. Ini akan menyebabkan mungkin barangkali kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan logistik kita seperti biasa. Nah ini sesuatu yang mungkin barangkali mendatangkan lapar. Hari ini barangkali saya baru saja mendapatkan telepon dari teman saya yang sudah dalam keadaan kritis. Tidak ada lagi uang untuk membeli beras. Dan ini sesuatu yang kalau ini lama-lama berlangsung bisa saja terjadi. Harus ada sesuatu, lembaga atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap ini. Logistik ini sesuatu yang sangat penting. Kalau ini tidak terpenuhi, ini akan berbahaya. Tidak saja mereka akan terdampak, tapi juga bukan terpapar, tapi juga terkapar. Bisa busung lapar. Nah ini sesuatu yang barangkali ujian kepada kita. Tidak hanya kepada orang yang lapar dan terkapar itu, tapi juga kepada kita. Kepada orang-orang yang katakanlah mungkin mendapat kelebihan rezeki. Bagaimana itu ujian juga? Apakah dia tegak sampai hati melihat ada orang yang kelaparan? Ini ujian semua. Kemudian ada juga wal anfus. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita, atau mungkin ya suami kita, orang tua saya sendiri yang sudah korban daripada apa ini? Ya COVID-19 ini atau virus corona ini. Dan ini kan sesuatu yang barangkali cobaan-cobaan yang akan mendatangkan hikmah. Apalagi misalnya ada hadis mengatakan bahwa orang yang yang mendapatkan musibah, korban daripada penyakit taun itu di masa Rasulullah SAW, itu ada 5 penyakit diantaranya, ada yang mabutun, ada yang sakit perut, ada yang dapat tertimpa kayu, tertimpa runtuhan, kemudian yang tenggelam di lautan dan macam-macam. Itu Allah SWT akan nilai itu sebagai syahid, termasuk orang yang meninggal karena musibah ini. Dan ini sesuatu yang barangkali perlu kita terima dengan kesabaran, dengan keyakinan bahwa apa yang diberikan Allah SWT itu sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi yang penting sekalian adalah ketika bagaimana kita menghadapi musibah itu dengan iman, dengan menyikapinya dengan akidah yang benar, dengan iman tauhid yang benar, bahwa kita yakin bahwa Allah SWT tidak akan menzalimi hambanya. Allah akan memberikan reward, akan memberikan penghargaan terhadap hamba-hambanya yang sabar dalam menghadapi musibah itu. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mungkin barangkali merasa ada sesuatu yang yang katakanlah merugikan di sininya, yang tidak diharapkannya, mungkin kebangkrutan, mungkin kelaparan, mungkin kekurangan buah-buahan, mungkin ada yang meninggal macam. Semua itu adalah kita harus yakini bahwa kita ini semua adalah milik Allah SWT. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mengatur kita, Allah yang pelihara kita. Oleh karena itu ketika Allah SWT mengambil dari kita haknya, katakanlah mungkin diri kita sendiri, mungkin barangkali rezeki yang dianugerahkan kepada kita, apa saja, itu semua milik Allah SWT. Dan ketika itu hilang dari kita, diambil dari kita oleh Allah SWT, itu adalah sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah, dan kita yakini Allah berhak mengambil apa yang dimilikinya. Ini
yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin, jangankan harta kita, kita sendiri ini adalah ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki kita. Allah yang Khalik, Allah juga Malik, dan Allah yang Mudabbir. Allah yang berhak mengatur. Nah, yang paling luar biasa adalah bahwa orang-orang yang diuji Allah SWT, yang mereka sabar dalam menghadapi ujian itu, dan mereka yakin bahwa itu semua adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT, maka orang itu Allah SWT akan berikan hadiah yang luar biasa. Allah dalam ayat berikutnya mengatakan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang diuji Allah, orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah SWT itu, maka Allah SWT mengatakan mereka itu akan mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Apa rewardnya? Shalawatun min rabbihim. Shalawatun min rabbihim artinya mereka mendapat ucapan selamat dari Allah. Coba kita bayangkan, coba kita gambarkan dalam pikiran kita. Orang dapat ucapan selamat dari orang besar saja, orang yang dianggap punya pejabatan, orang yang katakan berpengaruh. Orang sangat gembira. Ini ucapan selamat ini bukan sembarangan. Ucapan selamat dari Allah, sumber keselamatan, dari Dia keselamatan. Allah mantas salam, wa minkas salam. Ucapan selamat itu adalah dari Allah yang menjadi sumber keselamatan, yang memberikan keselamatan. Kalau Allah yang mengucapkan selamat, artinya apa? Allah telah berikan jaminan keselamatan kepada kita. Shalawatu marobihim. Kalau shalawatu marobihim, salawat dari Allah, itu tidak sama salawat dari kita. Kalau kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, itu adalah ucapan penghargaan kepada Rasul, merupakan doa kepada Allah SWT. Karena salawat dari mereka kepada kita juga doa kepada Allah SWT. Tapi kalau Allah mengucapkan salawat, itu bukan doa, karena Allah tidak mungkin berdoa kepada siapa lagi. Allah tidak mungkin berdoa kepada makhluk. Kalau Allah mengucapkan selamat, berarti Allah memberikan garansi keselamatan kepada manusia-manusia, orang-orang beriman yang sabar dalam menghadapi musibah itu. Kemudian juga Allah akan memberikan rahmat. Di samping ucapan selamat, Allah katakan rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat, kasih sayang Allah SWT itu rahim, berbeda dengan rahman. Kalau rahman adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, kepada siapapun, kepada apapun. Kalau manusia ya kepada orang yang beriman, kepada orang yang katakanlah yang non muslim, yang tidak beriman, yang kafir, Allah berikan juga rahman, kasih sayangnya. Allah akan memberikan sesuatu tanpa pilih kasih. Kalau dalam soal dunia, dalam soal rezeki, siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, siapa yang ada ilmu, Allah berikan kepada mereka. Itu rahman. Tapi itu kasih yang Allah di dunia. Mereka bisa barangkali meraih kekayaan yang luar biasa. Bisa mereka mempunyai kekayaan yang banyak, mungkin triliunan di dunia. Tapi Allah tentu tidak memberikan kasih sayang kepada mereka di akhirat. Mereka bahagia dunia saja, tapi mereka tidak bahagia akhirat. Itu adalah rahman. Karena Allah SWT dalam surah Al-Baqarah juga di ayat 109 Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada manusia-manusia yang visi hidupnya hanyalah untuk mencari bahagia dunia, dan Allah akan berikan kepada bahagia dunia itu, tapi mereka tidak akan dapat bahagia apa-apa nanti di akhirat. Tapi ada manusia yang Allah katakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Dan dalam manusia ada orang yang visi hidupnya, yang doanya, obsesinya, harapannya adalah untuk mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan mereka ingin bebas dari api neraka. Nah, itulah orang-orang yang insya Allah kita akan termasuk dalamnya. Tapi mungkin jangan lupa juga baca ayat berikutnya. Ulaika lahum nasibum makasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Kita tidak bisa berdoa saja, perlu ikhtiar. Kita hari ini berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami daripada virus corona. Tapi kemudian kita ada berusaha, kita ada berikhtiar. Maka itu juga nggak bisa. Bahwa doa itu harus diikuti dengan ikhtiar. Ad-du'au mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah, tengkoraknya ibadah. Ya, tengkoraknya ibadah artinya ada badannya. Badannya apa? Badannya itu adalah usaha, kerja. Kalau tengkorak saja nggak ada badannya, itu namanya barangkali bukan sempurna itu. Jadi tengkorak gentayangan namanya.
Jadi mukhul ibadah itu adalah puncaknya, tengkoraknya, intinya. Tapi ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, itulah usaha, itulah ikhtiar. Nah ini apa? Ini yang penting kita ketahui, bahwa rahmat itu, rahim itu adalah kasih yang Allah SWT tidak hanya di dunia, tapi Allah akan nanti berikan kasih yang itu, rahmat itu juga di akhirat. Seperti kita ucapkan selama ini dalam Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kata-kata yang sama dengan rahmat itu. Rahmat kesalahan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya kita ucapkan salam juga hanya untuk yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah, keselamatan, kasih sayangnya, dan keberkatannya itu hanya untuk beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, tidak mungkin dia akan mendapatkan ucapan salam itu, keselamatan dan keberkatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat. Kemudian hadiah yang ketiga adalah waulaikal muhtadun. Mereka akan dapat hidayah. Mereka akan dapat hidayah. Jadi mereka dapat ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah untuk yang ke depan. Dia akan diberikan Allah petunjuk kepada jalan kebenaran. Bisa saja banyak orang ilmu pengetahuan tapi tidak dapat petunjuk. Banyak orang yang mendengar khutbah tapi tidak dapat petunjuk. Banyak orang dapat mendengar ceramah tapi tidak dapat petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah hidayah Allah SWT. Allah akan menunjuki orang yang dikehendakinya. Yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Maka ini Allah, kalau Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa alaihim muhtadun, artinya apa? Allah memberikan jamin keselamatan, Allah akan memberikan kasih sayang, dan Allah akan memberikan jaminan petunjuk kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah SWT. Itulah para jamaah dan para bapak ibu sekalian. Nah, ini yang barangkali perlu kita syukuri. Dan itu tidak ada kesempatan kalau tidak ada ujian. Naik kelas itu kalau ada ujian, ijazah itu kalau ada ujian, tapi kalau tidak ada ujian tidak bisa. Kita mau naik kelas ujian nggak ada. Kita mau dapat ijazah ujian nggak dapat. Nah, oleh karena itu barangkali di sini kita mencoba bagaimana kita mencoba meraih keberkahan di tengah musibah. Ini yang penting. Bahwa musibah ini juga akan memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa kepada kita. Manfaat-manfaat dan keberkahan yang luar biasa kepada kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Dengan musibah ini juga, apalagi dengan COVID-19 ini, kita semakin menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita merasa kuat, merasa sombong, merasa hebat, merasa kaya, merasa jadi katakanlah berkuasa, kalau menghadapi makhluk yang kecil saja, yang kemudian tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi harus dengan mikroskop, kita tidak mampu. Coba bayangkan, kita baca di berbagai media, itu armada nuklirnya Amerika yang katakanlah canggih, tapi kemudian kru-krunya, awak kapalnya, itu diserang oleh yang namanya COVID-19 itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa pergunakan nuklirnya untuk menghadapi yang kecil. Coba bayangkan. Coba ini yang perlu kita sadari. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Jangan kita merasa sombong. Sedikit berkuasa merasa sombong. Sedikit kita kaya merasa sombong. Tidak ada kesombongan. Hari ini tidak ada yang bisa boleh sombong. Tidak ada yang bisa boleh sombong. Orang selama ini punya duit. Bahwa COVID-19 tidak mengenal strata sosial. Pejabat ke orang kaya, ke siapa saja, orang pintar, ke dokter, siapapun. Tidak ada yang bisa sombong di hadapan makhluk yang kecil itu. Hari ini kita cuma berikhtiar dan mohon kepada Allah SWT, apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita patuhi anjuran-anjuran ulama Indonesia yang mengatakan, yang menganjurkan supaya kita ini tidak usah kita misalnya sementara kita tiadakan sholat berjamaah di masjid, sholat jumat di masjid. Jangan kita katakanlah misalnya melakukan berbagai kajian-kajian lagi kemudian yang menentang itu. Dan ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW, sudah ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat, katakan di zaman Amr bin As jadi gubernur di Syam, sudah ada aturannya. Amr bin As sudah katakan bahwa wabah itu al-wabah kanar, wabah itu seperti neraka, seperti api. Wa antum muquduha, dan kamu itu kayu bakarnya. Dan jangan berikan kesempatan kayu bakar itu menyulut api-api, kayu-kayu yang lain, api itu menyulut api yang lain.
bercerai-berailah, berpisahlah, jangan ngumpul-ngumpul, jangan adakan kerumunan, jangan adakan keramaian. Amr bin As sendiri menyingkir ke bukit-bukit. Lalu kata Amr bin Tantofiu, nanti namanya wabah itu akan habis sendiri. Kalau ini kita lakukan dengan disiplin. Tapi kalau kita masih banyak yang wah di sini kami masih tidak ada yang terpapar. Siapa yang bisa pastikan? Siapa yang bisa jamin bahwa di antara jamaah yang datang itu mungkin katakanlah orang sana, tapi ada orang yang datang yang carrier, yang membawa, yang mungkin dia barangkali karena imunitasnya tinggi, maka dia tidak terpapar. Tapi ketika dia orang lain kontak dengan dia akan bisa menular ke orang lain itu. Ketika dia mungkin tingkat imunitasnya rendah, dia akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan bahaya dari penyebaran virus COVID itu. Oleh karena itu, para jamaah dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mari kita ikutin. Majelis Ulama tentu sudah memutuskan ini dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin Majelis Ulama akan melakukan konspirasi dengan siapapun menutup masjid. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Ini ada dalil-dalilnya, dan itu bagaimanapun sudah ada fatwanya. Majelis Ulama sudah menjelaskan di daerah-daerah, di kawasan yang sudah masuki zona merah, mari kita patuhi itu. Jangan kita ngumpul-ngumpul. Ya ini tidak berapa lama insya Allah. Mungkin mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Kalau kita disiplin, setiap warga negara, setiap warga kota Jakarta ini insya Allah berusaha untuk disiplin dan tidak berkeliaran kemana-mana tanpa ada kepentingan. Kalau ini kita laksanakan dengan baik insya Allah, tidak lama insya Allah ini Allah akan bebaskan kita dari musibah ini.